Salat itu pertama kali diperintahkan oleh Allah di Quran surat Toha ayat 1 sampai 14, baca nanti. Diperintahkan pertama kali kepada Nabi Musa. Menurut Saiful Karim katanya sholat pertama kali diturunkan kepada Nabi Musa. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa nabi-nabi terdahulu dari sejak mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, semuanya itu beragama Islam. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai dengan Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya melaksanakan sholat. Akan tetapi mereka melaksanakan sholat dengan cara-cara yang berbeda. Namun esensinya tetap sama, yaitu berdoa, karena esensi sholat itu adalah berdoa. Sedangkan sholat yang 5 waktu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj. Diangkatnya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, kemudian diberikan perintah langsung untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sholat itu sudah dikerjakan sejak mulai Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Akan tetapi penyempurnaan aturan, penyempurnaan gerakan, dan juga penyempurnaan bacaan sholat itu ada setelah perintah Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah prosesi di mana Musa membelah laut. Prosesi di mana Musa menggunakan mukjizatnya membelah laut. Membelah laut artinya adalah membuka ketertutupan mata kolbunya untuk sampai di tempat diri sejatinya. Nah, pernyataan Saiful Karim inilah yang bisa membuat orang menjadi sesat, bahkan bisa menjadi murtad ya. Karena Saiful Karim ini sudah mengingkari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa mukjizat Nabi Musa itu memang benar adanya gitu. Jadi Saiful Karim ini mengatakan bahwa prosesi di mana Musa membelah laut itu adalah membuka ketertutupan mata kolbunya katanya untuk sampai di tempat diri sejatinya. Jadi Saiful Karim ini mengingkari adanya mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 63 sampai dengan 67, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan laut pun terbelah menjadi 2, maka terbentang jalan di antara keduanya. Kemudian Nabi Musa menyeru kepada kaumnya agar segera melewati jalan tersebut. Kemudian di ayat 64 dikatakan, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Dan kami jadikan di sana, di tempat itu golongan yang lain, yaitu Fir'aun dan kaumnya, sehingga mereka melalui jalan yang dilalui oleh Nabi Musa dan kaumnya. Nah, setelah Nabi Musa melalui jalan tersebut beserta para pengikutnya, kemudian disusul oleh pasukan Fir'aun yang mengejarnya. Kemudian di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat atau menyelamatkan Nabi Musa beserta pasukannya, lalu kemudian menenggelamkan pasukan Fir'aun yang mengejarnya. Yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-66-nya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Nah, menurut tafsir, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu maksudnya, yakni Fir'aun dan kaumnya, dengan menutup kembali lautan ketika mereka telah masuk ke dalamnya, sedangkan Bani Israel telah selamat dan keluar dari dalam laut tersebut. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika banyak orang yang mengingkari ayat tersebut, dan salah satunya adalah Saiful Karim ini yang mengingkari adanya mukjizat Nabi Musa tersebut dengan mengatakan prosesi di mana Musa membelah laut itu adalah ketika Musa membuka ketertutupan mata kolbunya untuk sampai di tempat diri sejatinya, katanya ya, seperti itu ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menjelaskan di ayat berikutnya, yaitu di ayat ke-67, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar atau mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Ya, salah satunya seperti Saiful Karim ini, dia tidak mengimani adanya ayat-ayat yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi sholat itu di mana? Sholat itu di Baitullah. Sholat itu di rumahnya Allah. Sholat itu menyatu dengan Allah. Dan untuk menyatu dengan Allah, syaratnya satu, lepaskan dulu kedua terompahmu.
Sholat itu di Baitullah katanya. Jadi sholat itu harus di rumahnya Allah. Kalau tidak di rumahnya Allah ya berarti bukan sholat namanya. Ya itulah pemikirannya Saiful Karim, suka nyeleneh. Kata-kata yang seperti inilah nanti ujung-ujungnya akan menyepelekan masalah sholat ya. Kemudian Saiful Karim juga mengatakan bahwa untuk sholat itu menyatu dengan Allah, dan untuk menyatu dengan Allah maka lepaskan dulu terompahmu. Maksudnya terompah di sini adalah dualitas menurut Saiful Karim ya. Jadi lepaskan dulu dualitasmu, intinya seperti itu ya. Sejak kapan ada sholat menyatu dengan Tuhannya? Sholat itu adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi kita itu sholat itu menyembah Tuhannya. Seperti itu, bukan kita menyatu dengan Tuhan. Ngawur emang Saiful Karim ini. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menyatu dengan Tuhan. Jadi begitu ya Saiful Karim ya. Saat itu Allah mengenalkan diri kepada Musa. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Dan aku telah memilih kamu, hai Musa. Di situ. Jadi Allah memilih Musa. Kenapa Musa dipilih? Karena Musa ingin dipilih, maka Allah memilihnya. Kenapa Allah memilih Musa? Katanya Musa ingin dipilih oleh Allah, lalu Allah memilihnya gitu ya. Enak banget ngomongnya Saiful Karim ini ya. Nah, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa? Nabi Musa adalah manusia pilihan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa ke lembah tua, yaitu suatu tempat yang disucikan untuk menerima risalah kenabian, untuk pengukuhan Nabi Musa sebagai seorang nabi, kemudian diberikan risalah untuk memperingatkan Raja Fir'aun yang kala itu sudah melampaui batas, seperti itu. Pertanyaan bagi kalian semua yang sudah rajin sholat. Pengen dipilih Allah? Dipilih apa? Jadi RT? Dipilih Allah untuk memasuki Al-Muqaddas itu. Dipilih Allah supaya bisa menyaksikan Allah. Dipilih Allah supaya bertemu dengan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dipilih oleh Allah untuk memasuki Al-Muqaddas Tua. Karena Nabi Musa dipilih oleh Allah untuk memasuki Al-Muqaddas Tua itu untuk menerima risalah kenabian, menerima wahyu. Sedangkan kenabian sudah tidak akan ada lagi karena sudah ditutup oleh nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak akan ada lagi wahyu. Terus ngapain kita minta dipilih oleh Allah untuk memasuki Al-Muqaddas Tua? Kemudian ngapain juga kita minta dipilih oleh Allah untuk menyaksikan Allah? Sedangkan nanti semua manusia yang sudah meninggal, sudah berada di alam akhirat, kita semua akan bisa menyaksikan Allah. Orang-orang yang sudah berada di surga nanti akan bisa menyaksikan Allah. Jadi kita tidak perlulah kita minta kepada Allah untuk dipilih untuk bertemu dengan Allah di dunia. Kita tidak bisa melihat Allah di dunia bukan berarti kita itu tidak mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk melalui para nabi dan para rasul dengan menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab suci bagi umat manusia, sebagai pedoman umat muslim tentunya, yang berisikan hukum-hukum dan panduan hidup bagi seorang muslim agar selamat di dunia dan di akhirat. Karena kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan melalui Al-Qur'an supaya manusia terutama umat muslim selamat di dunia dan di akhirat, seperti itu ya. Lalu diberitahu di ayat lain, untuk apa kalian sholat? Allah beritahu, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Sholat itu adalah sarana untuk mencegah kamu supaya tidak berbuat keji dan munkar. Sholat bukan tujuan. Lalu apa yang kalian lakukan? Ngitung rakaat? Dan merasa sudah menumpuk pahalamu? Sholat itu memang bukan tujuan, akan tetapi sholat itu adalah kewajiban. Kewajiban sebagai seorang muslim terhadap Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah kepadanya. Jadi, ketika Allah memerintahkan kita sebagai manusia, sebagai hambanya untuk beribadah, ya kita harus beribadah. Terus dia bilang, katanya sholat itu bukan tujuan. Lalu ngapain kalian ngitung rakaat? Ini bagaimana ini maksudnya ya, Saiful Karim ini ya?
Kalau memang sholat itu yang dimaksud adalah sholat sunnah, sholat fardu, ya kita tentu harus menghitung rokaat dong. Gimana sih kalau nggak kita ngitung rokaat? Setiap sholat sunnah, sholat fardu itu ada jumlah rokaatnya yang harus kita tepati, bukan semaunya sendiri. Lah dia bilang katanya, ngapain kalian ngitung rokaat? Merasa sudah menumpuk pahalamu katanya. Salat itu adalah sebagai kewajiban hambanya terhadap Tuhannya. Masalah pahala itu adalah urusan Tuhan, hak prerogatifnya Allah. Kita hanya menjalankan kewajiban. Kita berharap bahwa kita mendapatkan pahala itu agar dosa-dosa kita diampuni, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar dengan menjalankan sholat 5 waktu sehari. Tentu kita akan lebih banyak waktu untuk mengingat Tuhannya, merasa dekat dengan Tuhannya. Tentu kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu adalah efek sampingnya seperti itu. Akan tetapi yang utama adalah kita menjalankan kewajiban sebagai hamba terhadap Tuhannya.